Wonderkid Manchester United yang merupakan rekrutan terbaru Leny Yoro melakukan debut. Ia diturunkan kali pertama ketika MU melawan Rangers. Pada laga pramusim itu, Manchester United menang dengan skor 2-0. Yoro sendiri diduetkan bersama dengan bek senior Jonny Evans sejak menit awal. Akan tetapi, ia diturunkan tidak full 90 menit. Di awal babak kedua, Yoro ditarik keluar dan posisinya digantikan oleh pemain akademi Maxi Oyedele. Secara statistik, bek berusia 18 tahun itu debutnya bersama MU cukup mengesankan. Yoro sukses melepaskan 44 umpan dari 44 operan dengan 51 sentuhan bola. Dari defensifnya, Yoro melakukan 100% duel udara dan tackle ditambah 2 pemulihan bola. Lalu bagaimana komentar Yoro pasca debut? Buat saya ini luar biasa. Pertandingan yang sangat bagus untuk tim. Saya bahagia dengan performa saya dan berharap kami bisa terus seperti itu, ujar Yoro di situs MU. Untuk itu ia mengucapkan terima kasih kepada rekan setim dan semua staf pelatih. Sementara itu penjaga gawang MU buka suara soal penampilan Yoro. Dia adalah pemain muda, pemain bertalenta, bagus dalam menguasai bola, jadi kami akan menikmatinya musim ini. Dia akan memiliki temperamen. Dia melakukannya dan kami di sini untuk membantunya, ungkap Andre Onana. MU sepertinya tidak salah mendatangkan Leny Yoro dari klub Lille. Harga mahal hingga menyentuh 62 juta euro tak salah. Ia memiliki kualitas yang cukup ciamik. Kita akan melihat lagi aksi Yoro ketika Manchester United bakal melakoni tur AS di mana akan bentrok melawan Arsenal di SoFi Stadium, California pada tanggal 27 Juli mendatang. Bintang timnas Prancis Kylian Mbappé telah resmi berseragam Real Madrid. Acara seremonial perkenalannya pun berlangsung meriah yang dihadiri 80.000 fans yang memenuhi Santiago Bernabeu. Bergabungnya Mbappé ternyata mendapat dukungan dari salah seorang legenda Real Madrid yaitu Zinedine Zidane. Ia menegaskan dan yakin Mbappé akan membayangi warisan semua orang di Santiago Bernabeu. Mbappé ada di sini sekarang. Dia akan membuat sejarah dan saya pikir dia akan melampaui semua orang, ungkap Zidane seperti dikutip dari Madrid Extra di X atau Twitter. Seperti diketahui kalau Mbappé dan Zidane punya ikatan. Keduanya merupakan pemain yang berasal dari negara sama yakni Prancis. Dalam sambutan perkenalannya beberapa waktu lalu, Mbappé mengaku senang bisa bergabung dengan tim impiannya sejak kecil. Ia pun tak lupa punya kenangan sebagai Madridista. Mbappé menyebut sosok Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo sebagai sosok yang penting. Zidane bagi orang Prancis dia adalah sosok yang penting dan kami mengikuti seluruh pertandingannya di sini Real Madrid, ungkap Mbappé. Setelah diperkenalkan, tentu para penggemarnya ingin melihat debut Mbappé. Lalu kapan Kylian Mbappé akan menunjukkan aksi pertama kalinya berseragam Madrid? Sepertinya para fans harus bersabar menantikan aksinya, sebab Mbappé masih berlibur pasca mengikuti ajang Euro 2024. Kemungkinan fans baru bisa menyaksikan Mbappé ketika Real Madrid bentrok dengan Atalanta di Piala Super Eropa pada tanggal 14 Agustus mendatang. Klub Manchester City resmi mengumumkan rekrutan pertama mereka di bursa transfer musim panas 2024 setelah mencapai kesepakatan dengan Sabinho. Manchester City meminang Sabinho dari klub Troyes dengan mengucurkan mahar hingga 30,8 juta pound sterling atau setara 664 miliar rupiah. Ia akan diikat kontrak
The Citizen hingga 30 Juni 2029. Pasca diresmikan, Sapinho merasa cukup senang. Saya berharap ini akan menjadi salah satu musim terbaik dalam hidup saya. Lebih baik daripada ketika musim di Girona, kata Sapinho. Saya akan bekerja keras. Saya orang yang bekerja keras. Segalanya tidak pernah mudah bagi saya. Melalui kerja keras dan dedikasi hari demi hari, saya akhirnya bisa sampai di sini, jelasnya. Lebih lanjut dikatakan pula kalau bergabung dengan Manchester City adalah impiannya sejak kecil, terutama ingin bermain dengan klub yang pernah diperkuat oleh idolanya, Riyad Mahrez. Sapinho mengakui kalau Mahrez merupakan pemain yang menjadi inspirasi baginya. Dengan bergabung di salah satu klub besar Premier League, tentu saja akan berdampak pada diri Sapinho. Kini ia menjadi sorotan, semua orang ingin mengetahui dan mengenal sosoknya. Lalu seperti apa kisah perjalanan hidup pria yang lahir di São Mateus, Brazil ini? Ketika anak-anak di rumah kakek neneknya di daerah pedesaan São Mateus di Tanggara, Brazil, dia belajar menunggang kuda, memerah susu sapi, dan menanam sayuran seperti selada, okra, dan tomat sejak dini. Jika Anda bertanya kepadanya apakah ia ingin menghabiskannya di Cancun, Meksiko atau bersama kakek neneknya, ia pasti akan memilih yang terakhir. Itulah kesukaannya, kata ibunya Donna Nilma dikutip dari BBC. Walaupun rutinitas harian di pertanian, tapi takdir berkata lain. Ia justru ditakdirkan untuk bermain sepak bola. Sang ibu Nilma tidak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Ketika Sapinho berusia 5 tahun, dia mendengar ramalan dari salah seorang pelatih pertamanya. Anak ini akan menjadi pemain sepak bola berbakat, prediksinya ketika itu. Maka Sapinho pun mulai bermain di pantai, dan setelah berpindah ke lapangan, ia kemudian masuk radar tim-tim besar. Akhirnya Sapinho bergabung dengan Atlético Mineiro usai tampil mengesankan dalam laga melawan tim U17 Brasil. Ketika itu usianya masih 11 tahun. Hebatnya, ia kemudian jadi pemain termuda yang bermain untuk Atlético di Liga Brasil pada usia 16 tahun. Dan pada usia 18 tahun menjadi pemain termuda yang mencetak gol untuk klub dalam pertandingan Piala Libertadores. Sapinho pindah ke klub Troyes dan masuk dalam jaringan City Football Group atau CFG 2 tahun lalu. Akan tetapi, ia belum pernah memainkan pertandingan kompetitif untuk klub Prancis tersebut. Masa peminjamannya di PSV Eindhoven pada musim 2022-2023 pun kurang memuaskan. Justru ia menemukan performa terbaiknya ketika berada di klub Girona. Ia mengakhiri musim lalu dengan sumbangan 11 gol dan 10 assist buat Girona. Dampak kehadiran Sapinho yang biasa bermain di sayap kanan ini cukup terasa. Girona berhasil finish di posisi ketiga La Liga atau Liga Spanyol di bawah Real Madrid dan Barcelona, sehingga lolos ke Liga Champions yang merupakan musim terbaik dalam 93 tahun sejarah klub itu. Kini Sapinho atau akrab disapa Savio mendapat kesempatan lebih menantang di Liga Premier pasca resmi direkrut City. Akankah ia mampu menunjukkan aksinya dan bersaing dengan pemain top dunia yang bermain di salah satu liga terbaik di dunia?